Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agnia Muntashir dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 3. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan dongeng cerita rakyat Indonesia Sindelaras dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati dan selir yang cantik. Namun kecantikan selir tidak sama seperti hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri pada permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Ia bekerja sama dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya. Suatu hari, Selir pura-pura sakit. Raja segera memanggil tabib. Setelah memeriksa keadaan Selir, raja pun menanyakan apa yang terjadi. "Paduka, ada seseorang yang sudah menaruh racun pada minuman Selir," jawab tabib. "Siapa yang berani melakukan ini kepada Selirku?" tanya sang raja. "Yang melakukan ini padaku adalah permaisurimu sendiri. Sepertinya permaisuri ingin membunuhku agar kasih sayang Baginda hanya kepadanya dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya," jawab Selir raja. Mendengar yang dikatakan Selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan patih untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung dan membunuhnya di hutan. Patih pun langsung membawa permaisuri pergi ke hutan belantara. Namun patih yang sangat bijak itu tidak membunuh permaisuri. Ia tahu ini rencana jahat Selir tersebut. Patih pun menangkap seekor kelinci. "Permaisuri, aku tidak akan membunuhmu. Namun, hamba akan memberitahukan kepada raja bahwa Anda sudah hamba bunuh. Dan untuk membuat raja dan Selir tuan putri sudah mati, hamba akan membunuh seekor kelinci ini dan melumuri darahnya pada selendang milik permaisuri dan pedang hamba," ujar sang patih. "Aku sangat berterima kasih, Patih, karena kau tidak membunuhku dan membiarkan aku hidup," jawab permaisuri. "Permaisuri, saya terpaksa harus meninggalkanmu di hutan belantara ini seorang diri, dan hamba mohon maaf karena tidak bisa menemani," kata patih. Setelah beberapa bulan di permaisuri tinggal di dalam hutan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Sindelaras. Sindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berteman dengan binatang. Suatu hari, Sindelaras sedang asik bermain. Tiba-tiba seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur tepat di sebelah Sindelaras. Sindelaras langsung mengambil telur itu dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, menetaslah telur tersebut menjadi seekor anak ayam yang lucu. Sindelaras merawat ayam tersebut dengan sangat baik. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar, paruhnya kokoh dan runcing seperti paruh burung raja wali. Kedua kakinya kekar berotot dan memiliki kuku yang runcing tajam, seperti kuku raja wali. Namun, suara kokoknya sangat berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Suara kokoknya sangat aneh. "Kukuruyuk, tuanku Sindelaras, rumahnya di dalam hutan belantara. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa, ayahnya Raden Putra Raja Jenggala," bunyi kokok ayam Sindelaras. Sindelaras sangat terkejut dan langsung menunjukkan kepada ibunya. Permaisuri pun merasa sangat terkejut mendengar suara kokok si ayam. Ia pun langsung menceritakan siapa ayahnya dan mengapa mereka tinggal di dalam hutan. Mendengar cerita ibunya, Sindelaras memutuskan untuk pergi ke istana untuk bertemu ayahnya. Awalnya ibunya tidak mengizinkan Sindelaras pergi, namun ia terus memaksa. Setelah ibunya mengizinkannya pergi, ia langsung berangkat ditemani ayam jantannya. Namun di tengah perjalanan, Sindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Sindelaras membawa ayam jagonya dan mengajaknya ikut menguji kehebatan ayamnya. "Hei kau, apakah berani adu ayam
Dengan ayam jagoku yang kuat ini, ujar mereka. Baiklah, jawab Sindelaras. Ternyata ayam jantan milik Sindelaras dapat mengalahkan lawan setelah beberapa kali diadu, namun ayamnya tidak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jantannya Sindelaras terdengar hingga telinga Raja Raden Putra. Raja langsung menyuruh hulu balangnya mengundang Sindelaras datang ke istana. Sindelaras pun sampai istana. Paduka, hamba menghadapmu, kata Sindelaras dengan sopan. Anak ini sangat tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan dari kalangan rakyat biasa, ujarnya dalam hati. Akhirnya diadulah ayam jantan milik Sindelaras melawan ayam jantan milik raja. Namun, raja mengajukan satu syarat kepada Sindelaras. Jika ia kalah, ia harus bersedia menyerahkan ayam jantannya dan kepalanya dipacung. Namun, jika ia menang, Raja Raden Putra akan memberikan setengah kekayaannya. 2 ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah. Dalam beberapa menit, ayam jantan milik Sindelaras dapat mengalahkan ayam jantan milik raja. Penonton pun bersorak memberikan selamat kepada Sindelaras. Baiklah, aku mengaku kalah, akan kuserahkan setengah kekayaanku menjadi milikmu Sindelaras. Namun siapa kamu sebenarnya? Ujarnya sang raja. Sindelaras langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian, ayam jantan tersebut mengeluarkan suara. Kukuruyu, tuanku Sindelaras, rumahnya di dalam hutan, atapnya terbuat dari daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra sangat terkejut mendengar suara kokok ayam Sindelaras. Benarkah itu? Tanyanya dengan sangat heran dan penasaran. Benar sekali Baginda, hamba Sindelaras, putra dari permaisuri Baginda, jawabnya dengan tegas. Raja Raden Putra langsung memanggil Patih. Patih pun langsung menceritakan kebenarannya. Aku sudah melakukan kesalahan dan memberikan hukuman kepada permaisuri yang tidak bersalah. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Selir, ucapnya menyesal. Raja Raden Putra langsung memeluk Sindelaras dan meminta maaf atas semua kesalahannya itu. Raden Putra, Patih dan Hulu Balang langsung pergi ke hutan dan menjemput permaisuri. Akhirnya Raja Raden Putra, permaisuri dan Sindelaras hidup bersama dan bahagia. Setelah Raden Putra meninggal, Sindelaraslah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.